Kalian juga udah sering dengar kalau generasi sekarang itu sering banget disebut lemah dan susah buat berkomitmen dalam bekerja. Ya gitu deh, pasti nggak asing lah sama kasus yang satu ini. Sering banget kan kalian dapat stereotip yang jelek dari orang-orang, terutama dari generasi sebelumnya. Ya walaupun kita sebagai Gen Z ya cuek-cuek aja ya, karena nggak ngerasa. Tapi kalau kalian mungkin sekarang lagi ngerasa down sama hari-hari kalian bisa banget nonton video ini yang punya sedikit solusi yang semoga bakal bisa ngerasa semakin membaik dan gak bingung sama arah masa depan kalian. Mau ngasih tahu aja sih, gue di sini bukan orang tua yang mau ngasih tahu anaknya. Ya karena gue juga Gen Z, gue lahir di tahun 2000-an, ya bahkan masih terbilang fresh graduate atau gap year. Masih sama kayak kalian lah, jadi yang ada di video ini tuh berdasarkan apa yang gue alami dan gue pelajari. Banyak dari generasi-generasi yang lahir di tahun sebelumnya memiliki trouble-nya masing-masing dan masalahnya yang berbeda-beda. Dan di generasi kita sekarang itu punya masalah yang cukup rumit, yang bahkan banyak dari sebagian orang itu nggak ngerti dengan masalah yang dialami oleh generasi sekarang yang seharusnya show up karena kemudahan yang ada, tapi malah down dengan kemudahan di masa kini dan bikin anak-anak di generasi sekarang ingin lebih bebas dan freedom dari segala hal, tentunya untuk kebahagiaan dirinya sendiri ya. Awalnya sih istilah generasi Z atau Gen Z mulai show up dan sering dibahas ketika pandemi COVID melanda ke negara kita. Banyak tuh anak muda, khususnya anak-anak yang masih bersekolah kala itu. Apakah pandemi ini udah biasa terjadi? Tentunya enggak. Banyak dari kita yang ngerasa terpuruk ketika pandemi, khususnya mereka yang sudah berkeluarga. Banyak hal yang terjadi seperti penurunan kegiatan ekonomi, pegawai di PHK, banyak keluarga yang bercerai karena masalah ekonomi, anak-anak yang dipaksa beradaptasi dengan cepat, banyak perubahan culture dengan cepat di negara ini, atau bisa dibilang culture shock lah. Keadaan seperti itulah yang bikin Gen Z ini sering banget dikatain lembek. Contohnya kayak gini deh. Kalau kalian nonton film anime atau film-film yang bertemakan balas dendam, pasti karakter utamanya atau pendampingnya itu diberi trauma atau suatu kejadian yang bikin main karakternya itu kena mental. Lalu di masa depan ada dua kemungkinan alur cerita. Antara karakter utamanya bakal kena mental lalu pasrah, atau punya ambisi dan semangat buat balas dendam karena punya masa lalu yang buruk ya. Nah kalau Gen Z itu bagian pasrahnya, yang mana lebih memilih untuk mencari kebahagiaan yang lain, lebih memilih untuk mencari kebahagiaan yang lain untuk dirinya sendiri, lebih menghindar untuk merasa tertekan dan diatur. Dan ini sebenarnya mindset gue juga, hanya saja gue lebih tahu arah tujuannya mau kemana dan apa yang harus gue lakuin. Cuman sayangnya banyak dari mereka yang mereka tuh ngejalanin hidup apa yang ada di depan mata aja. Mereka juga nggak tahu mau apa ke depannya, apa yang bakal mereka tuju ketika bekerja dan berkomitmen. Atau gini deh, tanya teman kalian, cita-cita lu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Pasti mereka banyak yang jawab, gak tahu sih, yang penting kerja. Nah, penyebab dari jawaban tadi itu diperkuat karena keadaan mereka di masa kecil yang memang kurang bahagia. Bisa jadi dari keadaan ortu yang dulunya broken home, atau keterpurukan ekonomi yang dialami. Banyak faktor lah yang bisa terjadi. Karena hal itu, mereka lebih memilih untuk freedom dari masalah-masalah yang dialami di masa lalu. Contohnya, gue sendiri lebih independen buat melakukan sesuatu. Banyak kok informasi yang tersebar di zaman sekarang. Mau dari jurnal, artikel, website, media sosial, banyak deh pokoknya. Dan ini tuh yang bikin gue masih mikir kayak, ya udah deh, gue tahu caranya, gue bisa lakuin sendiri. Dan cuman sangat disayangkan banyak dari anak-anak Gen Z yang bingung karena sekian banyaknya informasi. Kayak mana nih yang harus gue lakuin atau yang gue percaya. Pikiran ini yang bikin anak-anak tuh berpikir dan pada akhirnya sekian tahun hidupnya hanya dipakai buat mikirin yang gak bakal ada habisnya. Banyak kok studi dan artikel yang menyatakan bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi dengan anak mudanya yang terlalu ragu, takut, dan banyak berpikir. Padahal menurut opini gue pribadi, kalau lu memang menunda untuk bekerja ya silakan. Setidaknya lu tuh harus punya sesuatu yang jelas mau sampai kapan lu nundanya. Dan lu sendiri tuh harus mempelajari hal-hal yang bakal berguna apapun itu dan sekecil apapun itu. Ya gue punya temen yang memang udah nganggur 1 tahun lebih. Nah dia di rumah itu kayak benerin pribadinya, sifat-sifatnya, skillnya sembari mencari kerja ya. Bukannya malah kayak nunggu waktunya untuk siap kerja, tapi malah baru nyari gitu loh. Ya tambah lama lagi, gue tahu kok kalau cari kerja itu susah dan emang persyaratannya bikin jengkel dan ngeselin ya. Tapi kalian juga harus cukup sabar dan berusaha. Karena setiap orang punya garis startnya masing-masing dan gak harus sama. Dan gak bisa kalau semua itu harus disamaratakan.
Apalagi dengan generasi sebelumnya yang jelas memiliki problem yang berbeda-beda dari zaman sekarang, yang jelas-jelas lebih menyerang masalah mentalitas anak muda untuk saat ini. Kita nggak bisa menyalahkan Gen Z karena lembek, dan kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin generasi sebelumnya karena mereka juga mendidik kita dengan apa yang mereka tahu di generasi yang mereka alami. Ya walaupun pemerintah kita kalau bikin aturan aneh juga sih. Ada pepatah yang bilang hard times created strong men created good times created weak men. Dan generasi kita berada di weak men karena good timesnya yang mana serba instan dan mau ngapain juga itu udah gampang banget ya buat sekarang. Mungkin ini bukan hanya sekedar pepatah, ini tuh siklus yang mungkin bakal terjadi dari generasi ke generasi yang bakal terus diulang. Jadi memang bukan sepenuhnya Gen Z ini tuh seperti ini gitu loh. Tapi meski begitu, yang sangat perlu dibutuhkan oleh Gen Z adalah sebuah konsep perilaku resiliensi. Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk pulih atau kembali ke kondisi normal setelah menghadapi tekanan, trauma, atau kesulitan. Ini bukan tentang bagaimana kita menghadapi kesulitan, tapi juga tentang bagaimana kita belajar tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Resiliensi bukanlah sesuatu yang kita lahirkan dengan itu, tapi sesuatu yang dapat kita kembangkan sepanjang hidup kita. Resiliensi merupakan sebutan konsep perilaku bertahan dan bangkit kembali yang seharusnya kalian miliki ya meski kalian sedang terpuruk. Cara bangkit perlahan dari masalah yang kalian alami di zaman sekarang tentunya kalian perlu dengan adanya kehadiran yang maha kuasa dalam diri kalian. Please sorry to say banget kalau menyinggung banyak anak muda dari generasi sekarang yang kalau depresi dikit-dikit selalu ke hal-hal yang negatif seperti mabuk, main judi, party, dan lain-lain, atau yang lebih parah melakukan kegiatan seksual. Kalian perlu ingat itu tuh hanya berlaku sementara. Emang kalian nggak ingat kalau kalian habis PMO atau coli pasti nyesel? Yang ada nambah pikiran dan raga kalian malah nganggur, bukannya melakukan hal yang positif. Memang tidak semua orang yang sedang terpuruk adalah orang yang jauh dari Allah SWT atau Tuhan yang kalian anut. Memang ada kalanya seseorang yang taat mendapat ujian atau cobaan. Yang perlu kalian tanam adalah rasa taat dan sabar dalam segala hal. Kalian perlu yakin tidak semua hal bisa terwujud dan selesai secara instan, tapi setidaknya jika kalian yakin sama yang Maha Kuasa, kalian bisa tenang ya. Dan memang rasa tenang adalah sesuai dengan sifat Gen Z yang lebih ingin bebas dan damai. Circle pertemanan juga mendukung lo banget buat berkembang dan selalu berpikir positif. Kalian perlu sadar kalau semisal lo gini-gini aja atau nggak ada sisi baik yang dikasih dari pertemananmu, berarti kalian berada di tempat yang salah. Gua nggak sepenuhnya nyalain pertemanan kalian salah. Soalnya teman kalian juga bisa menjadi teman curhat yang mungkin bisa meringankan masalah yang dihadapi. Tetapi memang ada kalanya kalian harus mementingkan urusan pribadi kalian dibandingkan jadwal main yang bikin waktu kalian terbuang sia-sia yang seharusnya buat me time atau self development sama diri sendiri. Kita sebagai anak generasi yang saat ini perlu menganggap semua keadaan sebagai acuan ambisi untuk kedepannya. Anggap semua sebagai pengalaman hidup. Dan ya, kalian gak perlu takut dalam melakukan kesalahan dan ketakutan memulai sesuatu yang kalian jalani. Kalian hanya perlu menanam mindset, gak apa-apa deh kalau udah terjadi, mau gimana lagi, buat pengalaman kedepannya aja deh. Siapa tahu diri gue bisa lebih baik nanti. Jangan pernah menunda sesuatu terlalu lama atau kalian bermalas-malasan. Simple sebenarnya, kalian hanya perlu membuat habit atau kebiasaan untuk diri kalian sendiri. Cicil aja sehari 1 jam, besok nambah 1,5 jam, dan gitu seterusnya hingga menjadi habit dan rasa tanggung jawab. Mudahnya sosial media untuk diakses malah bikin distraksi buat diri kita jadi malas ya. Kalian perlu mengurangi ketergantungan terhadap sosial media dan harus lebih fokus pada diri kalian sendiri. Sosial media itu banyak orang yang menurut kalian wah banget sih, tapi secara nggak sadar itu bikin kalian insecure ya. Padahal kalian nggak perlu melihat pencapaian orang lain. Lu harus percaya kalau garis start setiap orang itu beda-beda dan tergantung siapa yang memulainya. Kalian perlu memulai apa yang kalian suka dan perlu mengurangi distraksi untuk sementara waktu. Aku tahu kalian punya tujuan dan alasannya masing-masing untuk mewujudkan sesuatu yang kalian mau. Tapi percayalah, hidup menjadi keidealisan adalah hal yang baik, tapi terkadang kita perlu terjun sedikit ke dalam realita. Tapi balik lagi untuk mewujudkan sesuatu yang kalian inginkan. Karena ada kalanya kalian perlu berjuang terlebih dahulu untuk bisa mewujudkan impian kalian. Dan kalian perlu percaya dengan apa yang kalian cita-citakan dan kalian inginkan. Selagi kalian terus berusaha untuk mewujudkannya, ya jadi jangan mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu. So ya, itu materi yang gue bawain kali ini. Kalau ada yang salah atau kurang, jangan lupa koreksi di kolom komentar ya. So ya, terima kasih.